Abu Jahal datang, kan melihat adegan yang aneh, tidak seperti biasa. Yang berani nentang ini kok diam 1000 bahasa. Maka kemudian orang-orang ini bertanya, "Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi? Kenapa sampean kok tidak seperti biasanya? Kok seperti mati kutu?" Itu kira-kira itu bahasa kita. Nah, para jamaah, ya ada kisah menarik tentang beliau dipenjarai. Dan ini ditulis oleh beliau di kitab tafsirnya. Banyak cerita menarik Pak Hamka tentang dirinya masuk dalam bukunya tafsir itu, Al-Azhar. Di antaranya kaitannya di Istiqomah ini, beliau ini kan dijebloskan penjara. Orang normal pasti mengatakan dia menderita, ya kan? Siapa sih gak menderita? Teman-teman kita yang sekarang penjara juga menderita, walaupun dia bilang tetap tegar, Bismillah, tetap kuat kan gitu. Ulama-ulama kita tempo dulu juga begitu. Dengan memegang keimanannya, dengan istiqomah keimanannya, masuk penjara banyak sekali kan. Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, orang-orangnya biasa dipenjara gara-gara berseberangan dengan pemerintah yang tidak pas tadi itu. Nah, para jamaah, suatu ketika Pak Hamka masih dalam posisi di penjara, tiba-tiba ada 2 orang yang diutus untuk masuk ke dalam selnya, ya tujuannya untuk menganiaya Pak Hamka, entah dengan cara mukul atau dengan cara apa, niatnya begitu. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Begitu 2 orang ini masuk ke dalam selnya, ketika mau menganiaya, tiba-tiba mundur 2 orang ini. Tapi nggak dijelaskan siapa 2 orang ini. Tapi di belakang dia cerita pengalamannya itu. Nah, jadi dia mundur ketakutan. Pak Hamka juga heran, kenapa ini? Nah, singkat cerita para jamaah, 2 orang ini tidak jadi melakukan apa-apa di dalam sel itu. Lalu kembali sampai di sana, ditanya, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Loh, kenapa? Nah, ini ditulis dalam buku tafsir Al-Azhar itu. Orang ini bercerita, jadi ketika mau menganiaya Hamka itu, tiba-tiba ada 2 orang gagah perkasa, mungkin bahasa itu bodyguard gitu kira-kira itu, yang berada di kanan kiri Hamka, siap untuk apa? Ya, mengawal untuk melindungi Pak Hamka itu. Maka tentu saja orangnya besar-besar. Kalau misalnya kita gambarkan seperti maktis 2 orang gitu ya, lah kita mukul ya takut diketak gitu dulu. Itu ceritanya. Nah, belakangan orang kan cerita 2 orang ini, akhirnya cerita sampai ke Pak Hamka juga, maka ditulis itu. Nah, kemudian Pak Hamka juga mengingat peristiwa Nabi dulu itu pernah suatu ketika dimintai tolong oleh orang kampung yang baru saja jualan seekor sapi di Mekah. Waktu itu yang membelinya Abu Jahal. Nah, untuk yang cerita ini bisa kita baca dalam buku As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Cerita itu menjelaskan bahwa ketika orang kampung ini menyerahkan sapinya untuk dibeli Abu Jahal, kemudian diminta mana uangnya, Abu Jahal menunda, tidak menyerahkan. Ya, bahasanya orang gede, ya, orang yang berkuasa saat itu, wah gampang itu, gampang, nanti aja, kira-kira begitu guys. Lalu orang kampung ini kan ingin segera dapat uang untuk dibawa ke kampung untuk urusan di kampungnya.
Tanya kepada si A, minta tolong, tidak bisa. Si B tidak bisa. Akhirnya disarankan pada orang yang ada di dekat Ka'bah itu, yang masih kacau Ka'bahnya itu. Kacau dalam pengertian apa ya? Tidak bersih. Banyak patung-patung segala macam. Nah, kemudian orang itu menemui seseorang, dan orang itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakan peristiwanya itu. Nah, begitu mendengar cerita orang kampung ini, Nabi bersemangat, sangat berempati, ingin membantu. Maka kemudian Nabi mengatakan, ayo ikut saya ke rumah Abu Jahal. Nah, menurut peristiwa harian atau yang sering terjadi ketika Nabi Muhammad bertemu Abu Jahal itu biasanya ya sempat keras gitu kalau ngomong itu. Abu Jahal berani nantang habis-habisan. Hari itu sangat aneh. Ketika Nabi membawa orang kampung ini di depan rumah Abu Jahal, diketuk pintu rumah Abu Jahal itu, "Wahai Abu Jahal, segera keluar. Ini ada orang kampung ingin ketemu Anda, ingin mendapatkan uangnya." Abu Jahal dari dalam rumah mendengar itu suara yang tidak asing gitu. Suara yang sering ngomong juga. Nah, begitu Abu Jahal keluar, Nabi menyampaikan, "Tolong Abu Jahal, uang dari sapi yang dijual orang kampung ini segera kamu serahkan. Kamu bayar. Kasihan ini orang kampung." Apa yang terjadi? Nah, ketika adegan ini sedang berjalan, teman Abu Jahal ada di sebelah, memantau dari jauh. Apa yang akan terjadi nanti kalau Muhammad ketemu Abu Jahal? Ternyata yang terjadi di luar dugaan, Abu Jahal tak berkutik sama sekali. Sedikit pun kata-kata tidak ada, kecuali baik, 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 iya, iya, iya. Nggak biasa itu. Biasanya itu malah nantang. Ini enggak, ketakutan si Abu Jahal ini. Akhirnya segera masuk ke rumah, diambilkan uangnya, diserahkan pada orang kampung ini. Jadi punya uang Abu Jahal itu. Hanya melecehkan orang-orang lemah seperti orang kampung ini. Maka kemudian ketika orang kampung menerima, terima kasih kepada Nabi Muhammad, belum kenal tuh siapa Nabi Muhammad saat itu. Pulanglah. Nah, kemudian Nabi juga pulang. Temannya Abu Jahal datang. Kan melihat adegan yang aneh, tidak seperti biasa. Yang berani nantang ini kok diam 1000 bahasa. Maka kemudian orang-orang ini bertanya, "Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi? Kenapa sampean kok tidak seperti biasanya? Kok seperti mati kutu?" Itu kira-kira itu bahasa kita. Apalagi istilahnya itu. Gak berkutik pokoknya. Abu Jahal cerita, "Ketahuilah teman-teman, begitu saya mendengar Muhammad mengatakan, 'Ayo segera kau serahkan uangnya untuk orang ini,' maka tiba-tiba muncul di belakang Nabi itu, di belakang Muhammad itu, kata, ada kepala seekor unta yang besar sekali, yang siap mencaplok siapa yang ganggu. Maka saya takut sekali, gak berani berbuat apa-apa." Itu kata Abu Jahal. Belakang hari cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang siap melindungi saya ketika terjadi sesuatu. Nah, saya jadi teringat kisah Hamka itu tadi. Allah kirimkan malaikat ya, untuk melindungi beliau sehingga beliau kemudian tidak jadi dianiaya. Tapi kan tidak selalu begitu ya. Nabi juga nggak selalu dilindungi oleh Allah, kan saat ketika dilepas sampai dilempar giginya patah, ya kan? Ya, Hamka, bayangkan 2 tahun itu nggak sembarangan itu, sangat menderita. Tapi Pak Hamka bersyukur kepada Allah. Begitu keluar penjara, dia mengucapkan kalimat syukur, juga ditulis dalam kitab tafsirnya itu.
saya berterima kasih dapat kesempatan di penjara. Ternyata saya di penjara itu Allah justru memberikan anugerah rahmat yang besar kepada saya. Apa itu? Berhasil menyusun kitab Tafsir Al-Azhar selama di penjara itu. Kata beliau, ini kalau tidak di penjara mungkin saja tidak sanggup diselesaikan karena kesibukan yang begitu padat dalam kehidupan keseharian. Itu pengakuan